Asistensi wishlist ya. Dari chapter 1 ya vektor, terus ya ini pokoknya listnya. Gue mulai aja. Untuk vektor gue nggak akan panjang-panjang ya ini ya. Udah bisa lah pasti. Unit measurement gitu-gitu ya, SI unit itu standar internasional. Keep in mind bahwa ada unit dasar dan ada SI unit, jadi jangan pusing. Dasar-dasar itu yang kayak meter, kandela gitu-gitu. Terus move on aja ke vektor ya. Vektor itu tuh kayak itu ada sebuah skalar yang mempunyai direction ya. Jadi itu dia tuh kalau misalnya di Cartesian tuh bakal terlihat kayak, gambar dulu. Jadi bakal lihat kayak gini. Nanti dia misalnya ini A, dia ada nilainya. Ini komponen skalarnya, terus komponen directionnya itu ya bisa dibilang datanya di sini. Jadi misalnya vektornya itu bergerak dengan sebuah theta terhadap aksis X ya, positif. Lalu ada beberapa peraturan-peraturan vektor yang dasar ya, seperti A tambah B sama dengan C. Lalu kalau misalnya ada suatu vektor A itu dia punya komponen AX dan AY. Lalu AX itu A dikali cos theta, theta itu sudut di antara vektor sama aksis X biasanya ini ya, kalau yang ini. Terus bisa juga diketahui A-nya itu kalau misalnya cuma diketahui AX sama AY itu akar kuadrat AX sama AY. Terus ada juga unit vektor. Mungkin ini ditanyain cuman soal simple doang, kayak unit vektor ini apa. Itu vektor per magnitude vektornya. Terus ada sifat penambahan, pengurangan, sama scaling ya, coefficient. Terus ada dot product itu A dot B itu sama dengan AB cos theta, gambarnya kurang lebih kayak gini. Jadi itu nanti dia hasilnya itu skalar, jangan lupa. Terus dia tuh kayak mengkalikan suatu vektor dengan vektor yang lainnya, tapi itu termasuk dari komponen vektor itu. Jadi kayak misalnya ini A, terus misalnya ngikutin yang ini nih, itu nanti dia dikali sama, misalnya ini B, ini B, jadi dikali A cos theta-nya nanti di sini. Gue pakai warna beda, misalnya gini, ini A cos theta. Terus ada cross product. Ini harusnya AXB. Ini ya, ini AB sin theta. Terus dia itu simbolnya kayak gini, AXB. Nah, terus cross product itu hasilnya vektor. Dan kalian harus ingat bahwa hasilnya itu bakal perpendicular atau 90 derajat dari vektor A sama B. Jadi kalau misalnya ini misalnya 90 derajat. Ini misalnya theta. Ininya sama ini 90 derajat. Terus prosedurnya itu ada yang IJK. Mungkin yang paling sering dipakai bakal yang IJK. Soalnya lumayan simple ya. I-nya itu A2B3. Terus dikurang A3B2. Dan selanjutnya, ini gue udah jabarin. Gue biasanya sih pakai yang ini. Soalnya ini gue dari SMA. Diajarin sama guru gue. Ini kayak cara langsungnya aja. Jadi dia tuh prosesnya gini.
Jadi dia gini. Habis itu dia gini. Habis itu nanti dia gini. Ya, terserah kalian pakai yang mana. Ini gue gak bakal lama-lama ini. Udah tahu semua lah ya pasti. Terus chapter selanjutnya columns law. Columns law itu ada beberapa hal yang penting yang kalian harus ingat, terutama itu ya columns law-nya sendiri. F kaki 1 Q2 per R kuadrat. Terus I sama dengan DQ per dt. Kalau kalian ingat dari SMA mungkin ini mirip sama yang hukum Newton yang F GMM per R kuadrat. Cuman ini tuh diterapinnya dengan charge ya. Terus ada konstanta K itu 1 per 4 pi E0. E0 ini permittivity vakum. Nilainya segini. K-nya nilainya segini. Kalau di kuliah gue nggak tahu boleh pakai 9 kali 10 pangkat 9 atau enggak. Jadi cari aman aja pakai 8,99. Terus ada ya ini kita lanjut ke sini. Ini jadi ada 2 charge gitu. Nanti kalian bisa cari force-nya itu berapa. Misalnya ada kayak partikel gitu di sini atau gimana. Nanti kalian bisa hitung nanti ke kanannya dia F-nya berapa, ke kirinya dia F-nya berapa. Dari F-net-nya itu nanti diketahui misalnya yang Q2-nya lebih gede nih, nanti dia geraknya ke sini. Ya, jadi bisa diketahui kalau misalnya Q1-nya lebih gede, misalnya lebih positif Q1-nya, nanti Q2-nya bakal ke repel. Terus kalau misalnya ada yang angle ini ya basically kayak pakai vektor gitu akhirnya. Jadi ada komponen X sama Y-nya. Jadi yang kayak gini itu nanti dia ada kayak sebuah resultant force gitu. Ini misalin kita nyari force on Q1-nya, terus Q2-nya lebih dari Q1, berarti nanti dia akan ada dorongan di sini, ke sini, ke kiri. Kalian bisa cari dengan rumus kayak vektor gitu. Tinggal kali cos theta, sin theta, cari F net-nya berapa. Terus ada elementary charge. Elementary charge itu jadi misalnya ada satu charge gitu, nanti dia tulisnya E. E itu nanti nilainya segini. Itu pokoknya nilai pengukuran satu charge itu berapa sebagai benchmarknya gitu. Terus ada juga konsep conservation of charge. Ini kayaknya nggak bakal keluar sih. Ini ya basically kayak conservation of energy gitu. Misalnya ada elektron tambah sama positron, kan dia minus sama plus, kalau ditambahin itu kan 0. Jadi biar dia ada sebuah conservation, dia jadi 0 tambah 0, jadi gamma tambah gamma. Lalu nah ini itu konsep dimana kalau misalnya ada 2 charges begini, terus misalnya satu 0, yang satu lagi itu ada satu charge misalnya plus Q. Lalu mereka dihubungi dengan sebuah kabel, sebuah wire gitu. Nah nanti karena ini elektronnya itu bakal pindah, elektron dari A ini bakal pindah ke B karena B-nya itu charge-nya positif. Nah karena dia elektronnya pindah, berarti nanti dia Q-nya itu bakal menjadi makin positif. Jadi nanti pas wire-nya dilepas, misalnya wire-nya udah hilang, nanti itu total charge di kedua charge-nya itu bakal sama dengan total charge di awal. Jadi bakal tetap plus Q, tapi bakal terbagi di kedua charge ini. Oke, kayaknya itu doang ya. Oke, terus electric field. Electric field ini sebuah medan listrik, yaitu bergerak dari positif ke negatif ya.
Nah, itu dia sebuah vektor yang didefinisikan sebagai gaya per charge. Dan electric field ini bakal selalu bergerak sesuai dengan F-nya. Kalau misalnya Q-nya positif ya. Nah, ini gambaran electric field lines kalau dari positif itu keluar, kalau dari negatif itu masuk ke dalam. Terus ini ada electric field due to point charge. Nanti kalian bisa melihat semacam relasi dari F sama E-nya ini. Karena F-nya itu kaki Q per R kuadrat, E-nya itu bisa disimplify jadi kaki per R kuadrat ya. Ini R unit vector ini cuman biar tahu direction-nya doang. Lalu kita bisa tahu electric field net-nya itu, totalnya itu kemana dengan summing semua electric field-nya. Nah, terus misalnya ada dua charges gini. Ini kan point charge ya. Jadi E plus-nya itu kan keluar, E min-nya itu kan masuk. Jadi nanti electric field-nya itu bakal dari plusnya ke minusnya. Lalu ada konsep dipole. Ini sebenarnya dari sini gue lebih saranin tinggal hafalin rumus aja. Kayak mungkin pengertian konsepnya boleh, tapi kalau sampai kayak derivation-nya gitu nggak perlu. Jadi di sini gue akan singkat aja. Jadi ada dua charges di sini, positif sama minus. Nanti ada titik di tengahnya itu kita asumsikan sebagai kayak titik. Pokoknya ini titiknya itu bakal menjadi referensi buat nyari electric field di P-nya ini. Ini tuh kayak dipole-nya gitu. Nanti di P-nya ini kita bisa cari electric field-nya dengan rumus yang di atas ini. Ini emang agak ribet. Terus ada electric dipole moment, didefinisikan sebagai Q kali D ya. Nah, yang kayak gini line of charge, charge disk. Ini kalau nggak salah tuh dari UTS gue aja tuh ini nggak keluar ya. Mungkin kalau keluar pun tinggal masukin angka-angka aja. Jadi kalau misalnya kalian emang bener-bener ya mungkin curious aja atau gimana, baca aja di buku. Soalnya bakal cukup panjang penjelasannya, charge disk juga. Lalu point charge in electric field. Kan gue tadi bilang electric field itu bergerak dari positif ke negatif ya. Jadi kalau misalnya ada suatu point charge di tengah-tengah electric field ini, dia akan bergerak sesuai pergerakan electric field-nya juga. Atau sesuai dengan polaritas di sisi-sisi electric field-nya. Jadi misalnya ada charge positif di sini, dia bakal bergerak ke arah negatifnya. Atau kalau misalnya charge-nya negatif, dia bakal naik ke arah positif. Nah, ini kalau misalnya kayak ditanya akselerasi atau velocity dari point charge-nya itu, kalian bisa pakai rumus-rumus dari kinematics ya. Terus dipole in electric field, nah ini yang kayak gini sebenarnya sih. Cuman dimasukin ke dalam ada kayak rumus lainnya gitu yang menggunakan dipole moment. Jadi kita cari momennya di point sini. Jadi P-nya itu di sini bergerak ke arah charge positifnya. Jadi ada dipole momentnya yang bergerak ke arah charge positif. Lalu ada sebuah electric field yang bergerak ke arah kanan. Nah, nanti kalian bisa cari bahwa momennya itu adalah cross product dari dipole moment dikali atau di cross product sama electric field-nya. Nah, kan tadi kan kita tahu bahwa cross product itu kan hasilnya perpendicular dari keduanya ini. Nah, jadi nanti tuh dia taunya itu tuh bakal kayak begini. Dia bakal ke atas. Dan kalian juga bisa cari energinya.
Terus di sini Gauss law. Nah, ini cukup panjang sebenarnya. Cuma ini cukup panjang karena banyak simetri-simetri dan lain-lainnya. Jadi pertama di Gauss law itu kita dikasih tahu tentang electric flux. Electric flux itu apa? Electric flux itu adalah sebuah dot product dari integral electric field dengan area atau perubahan area dari Gaussian surface-nya. Jadi ini tuh terjadi karena ada perubahan ya. Jadi electric flux itu bakal ada kalau ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan dia nol. Nah, netnya itu bakal menjadi, ya ini mungkin kalian belum tahu, ini tuh artinya integral untuk seluruh surface dari surface yang mau kita cari fluxnya itu. Dan biasanya ini tuh kalau misalnya kayak sphere gitu, dia tuh nol. Nah, misalnya kayak gini nih, ada kubus. Nah, di sini ada komponen E, Y, dan EX-nya. Nah, di sini tuh kita harus lihat arah dari electric field-nya in respect to dA-nya ya. Soalnya kalau vektor yang perpendicular to each other itu, kalau misalnya perpendicular itu dia hasilnya bakal nol. Karena cos theta-nya sama dengan nol. Jadi EY di sini itu nggak bakal ada. Jadi electric flux yang kita cari itu hanya dari EX-nya saja. Nah, lalu ada Gauss's law-nya sendiri, ini tentang enclosed charge di sebuah benda. Yaitu tergantung dari electric flux sama permittivity. Kita bisa asumsi untuk sebuah point charge seperti ini yang mempunyai electric field yang mengarah seperti ini. Itu dia enclosed charge-nya itu sama dengan charge dari point charge-nya. Jadi ini mungkin agak kurang jelas ya. Jadi ini yang gambar lingkaran yang di luar ini tuh Gaussian surface-nya atau sebuah area yang kita mau cari lah. Jadi kita tuh kalau misalnya ada point charge dan kita mau menggunakan Gauss's law, kita harus mendefinisikan Gaussian surface-nya. Nah, untuk Gaussian surface dan charge seperti ini, Q enclosed-nya itu sama dengan Q dari charge-nya sendiri. Ini cukup masuk akal lah ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya dengan surface seperti ini, kita bisa cari A-nya 4pi per E kuadrat, lalu kita bisa ketemu E-nya ini berapa. Nah, ini tuh E-nya kita bisa ketemu itu mirip sama kayak tadi pas kita main sama force ya. Pas F sama dengan E kali Q. Nah, terus, ini yang seperti ini misalnya charge isolated conductor, terus cylindrical symmetry, ini sebenarnya juga kayaknya ini tinggal hafal rumus aja, gue nggak bakal terlalu jelasin. Soalnya kayaknya nggak bakal keluar. Terus ada banyak lagi planar symmetry. Ini kalau misalnya sheet ya. Terus spherical symmetry ini kalau misalnya sphere. Terus misalnya ada 2 conducting plates. Ya ini semuanya kebanyakan rumus-rumus aja sih. Enggak, kayaknya juga belum tentu keluar juga. Gue gak bakal terlalu jelasin. Terus ada apa lagi? Gaussian law itu doang sepertinya. Oke. Terus ada electric potential. Mungkin kalian udah tahu rumus ini ya, V dengan E per Q. Ini rumus cukup penting. Nah, di bab ini tuh kita juga dikasih tahu tentang electron volt itu apa. Electron volt itu biasanya tuh bisa dipakai untuk measure dari energi ya. Jadi kalau misalnya nanti di UTS-nya keluar electron volt itu, ini ada definisinya di sini, di buku juga ada. Nanti kalian bisa cari energinya berapa. Lalu ini misalnya ada point charge negatif di sini. Terus ada sebuah electric field yang mengarah ke bawah. Kalian bisa cari work done-nya. Ya, work done itu kan F kali D ya. Jadi kita pakai definisi F yang sebelumnya sama dengan Q kali E. Nah, untuk energi di sini itu
sama dengan work done-nya, atau perubahan energinya itu sama dengan negatif work done-nya. Jadi kita bisa cari V-nya itu perubahan potensial, misalnya yang pindah dari posisi di bawah sampai posisi ditambah D. Perubahan potensialnya itu sama dengan perubahan energi dibagi negatif Q, karena charge-nya negatif ya. Terus nanti kita tinggal pakai definisi energi yang disubstitusikan dengan work done di sini. Nah, terus ada relationship dari E dan voltage ya, electric field dengan electric volt potensial, electric field dengan electric potensial. W itu kan sama dengan Q dikali perubahan dari potensial ya. Nah, kita bisa mendefinisikan potensial di sini itu sama dengan E kali cos theta ds. Jadi itu kayak di sini gitu. Di sini ada E, terus ada ds itu ada perubahan dari distance-nya. Jadi misalnya di sini tuh ds, ini tuh ds. Terus ada cos theta, ini cos theta kalau misalnya dia bergerak terhadap sumbu ya, misalnya ada sudutnya gitu. Nanti kalian bisa ketemu bahwa electric field-nya itu adalah negatif dari derivatif electric potential per perpindahannya. Jadi hampir bisa dibilang bahwa kalau misalnya ada grafik gitu ya, electric field itu adalah negatif gradient dari electric potentialnya. Terus, oke, ini dulu mungkin ya. Ada electric potential energy. Karena U sama dengan Q kali V ya. U sama dengan Q kali V. Ini kayaknya salah nih. Oh enggak. U itu sama dengan Q kali V ya kan. Jadi menurut tuh gini kan. Ya U-nya itu sama dengan ini bukan kaki, ini mah rumus force. U-nya itu Q kali V. Q dikali V-nya itu kan, ini gue jelasin yang ini dulu. Jadi itu energi total dari misalnya setup sistem partikel seperti ini, itu adalah energi dari pokoknya total semua energi, misalnya energi dari 1 ke 2, terus 2 ke 1, terus 1 ke 3 ke 1, sama 2 ke 3 ke 2. Oke. Oke, sorry. Ini kan V-nya kaki per R ya. Ini berarti gini ya. Oke. Terus potential from a field. Nah, ini kalau misalnya ada electric field ya. Ini garis-garisnya itu maksudnya electric field. Nah, misalnya charge-nya itu berpindah dari initial position ke final position di sini misalnya. Nah, dia tuh karena ini bakal ada perbedaan potensial pas dia di sini sampai ke sini. Nah, cara mencarinya itu kita bisa cari dengan rumus ini. Integral dari kayak tadi ada yang EDS ya. Ini kayak gini nih, V-nya kan EDS. Delta V sama dengan integral, min integral EDS dari posisi initialnya ke posisi finalnya, atau bisa juga didefinisikan sebagai min E dikali perubahan distance-nya. Nah, ini buat charge particle, V sama dengan kaki per R, lalu E-nya sama dengan kaki per R kuadrat. Yang penting ini, V sama dengan kaki per R ya. Terus electric potential itu skalar, beda sama electric field. Electric field itu kan tadi kan vektor. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada sistem seperti ini, kita bisa nyari electric potential di titik A-nya itu. Kita harus cari sum dari electric potential 1, 2, 3, sama 4.
Nanti nyarinya pakai rumus yang V menangkah Q per R, tapi nanti ditambahin dengan semua charge-nya. Nah, nanti yang minus ini kalian bisa langsung masukin aja minusnya, biar nanti ketahuan nih, misalnya minus Q3. Nah, terus listrik potensial itu juga ada di pole, ya ini rumusnya. Terus konsepnya itu lumayan mirip, mereka pakai titik tengah juga, dan kita cari potensial di sebuah titik A. Nah, terus ada yang ini juga nih, continuous charge distribution sama disk, mirip-mirip sama yang electric field tadi. Ini kalau kalian mau baca-baca bisa di buku aja, soalnya ini cukup ribet, tapi menurut gue ini tinggal hafalin aja rumusnya. Terus kita masuk ke bab kapasitor. Nah, kapasitor itu adalah sebuah elektrik komponen yang terbuat dari dua conductor plate sama dielektrik tengahnya. Nah, biasanya itu kalau misalnya digambar itu bisa dibilang ini kayak udara gitulah, elektriknya. Terus kita bisa cari kapasitensnya itu, atau ya kita cari dari charge-nya dulu. Charge di sebuah kapasitor itu, atau di dalam kapasitornya itu, sama dengan kapasitas dikali potential difference di antara kapasitornya. Dan SI unitnya itu farad. Nah, kita bisa juga cari E sama V-nya dari kapasitor. Ya. Ini pakai Gauss law. Ini mungkin kelihatan mirip ya. Ini cari equal stress-nya berapa. Jadi Q-nya itu sama dengan E0 dikali electric field kali dA. Terus kita bisa cari V-nya itu kan sama dengan E kali D. Jadi kita bisa cari V per D-nya sama dengan E. Terus kita bisa ketemu dari rumus yang di atas ini, E-nya itu kan sama dengan Q per E0 kali A. Jadi kita dapat ini. Terus kita juga bisa dapat C-nya itu, karena C tadi itu kan di sini, C itu Q per V. Jadi ini tinggal V-nya ditinggal ke bawahin doang. Jadi kita ketemu C yang dengan E0 kali A per D. Nah, rumus ini tuh untuk nyari kapasitance kalau misalnya dia belum dimasukin ke sebuah sirkuit. Jadi ini bisa dicari juga setelah dimasukin ke sirkuit itu dengan ini. Nah, ada beberapa bentukan atau konstruksi dari kapasitor. Ini kayaknya nggak bakal masuk, soalnya kalau di UTS tuh biasanya tuh dia udah langsung masuk rangkaian. Jadi ini paling hafalin aja. Bisa dibaca di buku juga sebenarnya. Tapi ini basically cylindrical cap itu ya kapasitornya itu terbuat dari dua buah konduktor, terus tengah-tengahnya itu dielektrik. Nah, dia ada radius yang berbeda, jadi nanti bakal dipakai di rumusnya untuk cari kapasitasnya. Terus ada juga spherical, isolated sphere. Ini juga kalian bisa baca di buku. Ini semua ada ya. Terus ada kita juga dikenalin di bab ini ada yang namanya number of charges. Yaitu adalah charge dari misalnya bendanya dibagi sama elementary charge. Terus ada juga density of charges, itu number of charge dibagi, ini sebenarnya volume ya, A dikali D. Terus ada kapasitor in parallel sama in series. Jadi ini kalau kapasitor itu tuh dia kebalikannya resistor. Ya kalau paralel itu langsung ditambahin aja, tapi kalau di series tuh pakai rumus yang 1 per C total sama dengan 1 per C. Terus tambah 1 per C tambah 1 per C gitu. Notasinya seperti ini. Terus kita bisa juga cari energi di sebuah kapasitor itu dengan setengah CV kuadrat atau dengan Q kuadrat per 2C. Kita juga bisa cari energi density, itu rumusnya ini. Nah, terus juga ada dielektrik tadi, udah gue bilang itu yang di antara conducting phase-nya itu. Jadi kita bisa cari tahu kapasitas kalau misalnya dia pakai dielektrik yang beda, misalnya bukan udara, misalnya kayak polyethylene, ya, misalnya isolator yang lain. Jadi kita harus cari atau kita harus tahu kapasitas dia kalau misalnya dielektrik yang udara, terus dikali sama dielektrik konstannya. Ini kemungkinan besar bakal dikasih kalau misalnya di ujian nih. Oke. Lalu ada current and resistance.
Ini tadi udah ada I sama dengan dq per dt, lalu ada R sama dengan rho L per A. Ini definisi hambatan kalau pas baru dibuat. Ini nggak bisa dipakai kalau misalnya, bisa dipakai kalau misalnya udah di sirkuit, cuman asal jangan bingung aja. Ada dua cara untuk cari hambatan ya. Ada Ohm's law sama ada rho L per A. Terus kita juga dikenalin sama current density, yaitu J sama dengan I per A. Terus ada drift speed. Ini drift speed itu kalau misalnya yang kayak tadi, yang misalnya charge di electric field gitu, dia misalnya bergerak, terus kita mau tahu dia tuh speednya berapa, dengan dikasih misalnya current density dan lain-lain, kita bisa cari tahu dengan rumus ini. Terus ada Ohm's law, R sama dengan V per I. Terus ada conductivity. Conductivity itu kebalikannya dari resistivity. Yang definisinya seberapa ya ability dari bendanya itu untuk mengalirkan arus lah. Oke. Ya ini definisi-definisi bisa dilihat di buku juga. Cuman yang penting ini sebenarnya. Nah, terus ada ini. Oke. Jadi recall tadi kita udah belajar F dengan Q kali E. Terus kita bisa menggunakan kinematics juga ya, kalau misalnya dengan charge yang bergerak di electric field. Tadi kan udah ada VD ya, di speed. Nanti kalian bisa cari mean free time ya. Dan juga mean free path. Terus ada power, power itu V kali I. Terus ada juga I kali R sama V kuadrat per R. Ini tuh biasanya untuk disipasi. Jadi kalau misalnya kalian ditanya power di sebuah resistor, kalian pakai V kali I biasanya. Tapi kalau misalnya ditanya, misalnya ada kabel, terus ada arus, terus misalnya kabelnya ada sebuah resistansi yang biasanya kan nggak terlalu besar, kalian bisa ketahui powernya yang dikonsumsi dari kabelnya itu berapa. Terus ada konsep semikonduktor juga. Semikonduktor itu adalah benda dengan conductivity di antara insulator sama konduktor. Dia tuh perlu threshold voltage karena dia pokoknya dia punya sebuah gap gitu di bendanya itu. Pokoknya kalau misalnya dia mau conduct current, dia itu membutuhkan energi seberapa besar supaya elektronnya itu bisa lewat. Ini sebenarnya konsepnya cukup theoretical ya, jadi nanti kalian juga mungkin belajar, tapi sebenarnya biasanya elektro doang yang belajar sih. Terus ini ada sirkuit ya. Nah, ini ada Arrhenius series. Arrhenius series ya, kalian udah tahu Arrhenius paralel gimana. Terus ini ada rumus untuk dua paralel resistor ya. Ini cuma buat dua doang ya. Ini nggak bisa buat 3 atau 4 ya. Jadi dua paralel resistor itu ini sebenarnya cuma disimplify doang. Rumus seper R 1 seper R2-nya. Jadi R1 per R1 R2 per R1 sampai R2. Jadi kalian langsung pakai rumus ini aja. Nggak usah pakai yang seper R nanti dibalik gitu, nggak usah. Terus ada battery internal resistance. Jadi ini misalnya kalau misalnya baterainya itu ternyata ada sebuah internal resistance-nya kecil. Jadi kalian tuh harus cari sebenarnya tuh potential difference atau voltage netnya itu yang dari baterai itu berapa, yang nanti bakal dipakai buat nyari arus sama voltage di sirkuitnya itu sendiri. Terus ada juga cap charge sama discharge. Jadi di kapasitor itu dia tuh ada waktu di mana dia bakal charging sama discharging. Ini buat alternating current ya. Jadi pas dia charging itu dia bakal charging sampai voltage dari supply-nya. Tapi ini kalau misalnya cuma ada kapasitor doang di situ. Nah, nanti at a certain point dia bakal discharge juga. Nanti bakal sampai 0. Nanti dia bakal ada suatu waktu time constant. Time constant itu nanti itu dia tuh waktu di mana dia charging terus di-charging, discharging.